Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsini. Saya dari Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan tentang yang lembaran satu, yaitu KAK Swakelola. Untuk yang pertama, yaitu kerangka acuan kegiatan atau KAK, paket pengadaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil tahun anggaran 2024. Latar belakang, stunting diartikan sebagai terjadinya kekurangan gizi kronik akibat nutrisi yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu saat terjadi konsepsi atau awal kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah untuk usianya. Terhambatnya pertumbuhan anak karena terjadinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dapat dilihat setelah memasuki usia 2 tahun. Pada periode 1000 hari pertama kehidupan disebut sebagai periode emas dan periode kritis sehingga terjadi periode yang efektif untuk melakukan penanggulangan stunting. Kemudian, asupan ibu saat hamil dan anak setelah lahir dalam mencukupi kebutuhan gizi merupakan faktor yang berperan penting dalam menentukan kualitas pertumbuhan, perkembangan, dan status kesehatan anak di kemudian hari. Jumlah dan kualitas asupan ibu saat hamil dan status kesehatan ibu akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi pada janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan makanan yang berkualitas atau mengalami masalah kesehatan selama kehamilan dapat mempengaruhi status gizi ibu sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi yang tidak tercukupi merupakan faktor utama dalam terjadinya stunting. Sehingga untuk mencegah terjadinya stunting diperlukan upaya dalam mencegah atau mengurangi gangguan gizi secara langsung dan tidak langsung melalui intervensi gizi yang dapat dilakukan selama periode 1000 hari pertama. Dalam pencegahan stunting, khususnya pada ibu hamil tersebut, Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara swakalola bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X. Untuk maksud dan tujuan, masih belum optimalnya pengelolaan masalah stunting di Dinas Kota X karena masih terbatasnya SDM ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang stunting sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Tujuannya meningkatnya kualitas SDM ibu hamil agar optimalnya pencegahan dan pengelolaan stunting, meningkatnya budaya organisasi dan kualitas SDM tenaga kesehatan dalam mengelola stunting. Yang ketiga, kemudian untuk sasaran atau output. Adapun sasaran atau output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM ibu hamil dalam mencegah stunting. Lokasi pekerjaannya yaitu 10 kecamatan di Kota X. Sumber pendanaan. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DPA Dinas Kesehatan Kota X. Nilai pekerjaannya yaitu 20 juta. Nama dan organisasi PAKPA-nya yaitu nama PAKPA-nya Andi Rusadi, tidak ada di dalam skenario sehingga menggunakan nama acak. Satuan kerjanya Dinas Kota X. Nama organisasi pejabat pembuat komitmen yaitu Warsini, satuan kerjanya di Dinas Kesehatan Kota X. Untuk lingkup pekerjaan, kemampuan pengelolaan stunting yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan anak. Anak yang sehat adalah anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Pengelolaan masalah stunting yang baik tidak lepas peran para tenaga kesehatan dan SDM ibu hamil dalam kondisi yang ada di Kota X saat ini adalah belum optimalnya pengelolaan stunting karena terbatasnya kegiatan penyuluhan tentang stunting. Untuk meningkatkan SDM dan pengetahuan ibu hamil terhadap stunting, maka pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan penyuluhan stunting bagi ibu hamil. Kemudian yang ke-10, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, yaitu penyuluhan kepada 2.100 ibu hamil yang tersebar di 10 kecamatan Kota X. Yang ke-11, peralatan, material, personel, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen, yaitu
modul pencegahan stunting dan jamuan berupa kudapan atau snack dan makan siang dari PPK. Jangka waktu penyelesaiannya yaitu dilaksanakan selama 1 hari. Untuk laporan pendahuluan memuat nama kegiatan, waktu pelaksanaan, anggota tim, rencana kegiatan, uraian detail, persiapan pelaksanaan kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 hari setelah kontrak ditandatangani dalam bentuk SPK sebanyak 3 laporan. Untuk laporan akhir, memuat nama kegiatan, waktu pelaksanaan, anggota tim pelaksana kegiatan, uraian detail pelaksana penyuluhan, dokumentasi kegiatan penyuluhan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk laporan sebanyak 3 laporan. Untuk alih pengetahuan, jika diperlukan, pelaksana swaklola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel Satuan Kerja PPK. Demikian paparan dari saya. Terima kasih.